Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan mengenai media promosi kesehatan yaitu radio. Sebelumnya, perkenalkan kami terlebih dahulu. Saya Farita Zumroh Khalifah, NIM 19071 dan teman saya Reza Zahra Nur Azizah, NIM 19013. Pengertian media broadcast radio. Radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik atau gelombang elektromagnetik. Gelombang ini melintas dan merambat lewat udara dan bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut seperti molekul udara. Radio merupakan media promosi kesehatan yang termasuk ke dalam media audio di mana hanya menghasilkan suara saja tanpa ada visual. Yang kedua yaitu tujuan radio sebagai media promosi kesehatan. Nah, di sini tujuannya yaitu untuk menyampaikan informasi dan berita terkait kesehatan secara langsung dan serentak kepada halayak ramai secara cepat dalam bentuk audio. Sasaran media broadcast radio. Seluruh lapisan masyarakat. 1. Terutama masyarakat yang masih mendengarkan radio sebagai hiburan, dari masyarakat di pedesaan, bahkan masyarakat di perkotaan. Karena tak jarang masyarakat yang mengendarai mobil pribadi juga sering mendengarkan radio di perjalanan. 2. Masyarakat yang tidak bisa membaca atau buta huruf pasti akan lebih mudah dengan mendengarkan suatu berita melalui radio, walaupun hanya audio daripada membaca koran. 3. Memudahkan penyandang tunanetra memperoleh informasi hanya dengan audio. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari media radio itu sendiri. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan atau keunggulan dari radio yang pertama adalah penyampaian informasi yang lebih cepat. Kenapa? Karena menyampaikan informasi melalui radio dapat dilakukan pada saat itu juga. Yang kedua adalah praktis. Nah, maksud praktis di sini adalah radio dapat dibawa kemana-mana dengan mudah. Entah itu dalam bentuk radio fisik asli, ataupun HP, atau bahkan saat mengendarai mobil saja. Sekarang banyak orang yang mengendarainya sambil mendengarkan radio. Nah, itu salah satu kelebihan dari radio. Yang ketiga adalah biaya relatif sangat murah. Maksudnya adalah biaya produksi ataupun biaya yang diperlukan masyarakat untuk mendengarkan radio relatif murah. Bahkan dapat didengarkan tanpa menggunakan listrik, hanya dengan menggunakan baterai. Itu yang menggunakan radio fisik asli. Yang keempat adalah bahasa yang digunakan mudah dimengerti. Kenapa? Karena penyiar radio pasti menggunakan bahasa tutur yang baik, bahasa sehari-hari agar mudah dipahami masyarakat sehingga informasinya dapat ditangkap dengan mudah. Yang kelima adalah pendengar tidak terbatas. Maksudnya di sini adalah tidak terbatas baik dari segi umur, pendidikan, wilayah, dan sebagainya. Walaupun sekarang banyak radio yang tersegmentasi ya wilayahnya. Selanjutnya adalah memudahkan bagi penyandang buta huruf. Kenapa? Karena di sini penyandang buta huruf itu kesulitan membaca sehingga memerlukan media lain untuk memperoleh informasi. Salah satunya yaitu menggunakan radio. Selanjutnya yaitu imajinatif. Imajinatif di sini maksudnya adalah pendengar akan melatih kreativitasnya karena hanya audio saja yang didengar, ditambah lagi dengan sound effect yang dihasilkan, sehingga pendengar akan menciptakan imajinasinya masing-masing. Selanjutnya adalah fleksibel bagi pendengar. Maksud fleksibel di sini itu adalah media ini dapat dinikmati ataupun didengarkan sambil melakukan aktivitas yang lainnya. Jadi pendengar tidak harus memantau di depan radio saja, diam di depan radio saja, tetapi bisa dengan melakukan aktivitas yang lainnya. Kelebihan yang terakhir adalah ketajaman penetrasi. Maksudnya sinyal kuat bagi pendengar dari jarak jauh. Setelah membahas kelebihan dari media radio, sekarang kita akan membahas mengenai kekurangannya. Kekurangan yang pertama yaitu informasi yang disampaikan hanya sekilas dan tidak bisa diulang. Jadi, pendengar tidak bisa mengerti secara detail tentang berita yang disampaikan. Karena memang bahasanya sederhana dan tidak didukung oleh visualisasi ataupun gambar karena radio memang hanya audio saja. Yang kedua yaitu jumlah informasi yang diberikan terbatas.
Maksudnya di sini tuh jumlah informasi yang diberikan dalam satu penyiaran radio. Tidak sebanyak media cetak atau koran ataupun berita di televisi seperti itu. Karena mungkin dalam waktu 1 jam saja itu hanya menyajikan 2 sampai 3 berita. Itu pun beritanya yang paling penting dan sensasional saja. Yang ketiga yaitu bergantung pada jangkauan daya pancar radio. Karena radio ini penyebarannya melalui alat pemancar, maka masyarakat pun hanya bisa menikmati radio selama terjangkau oleh daya pancar radio tersebut. Apalagi kalau cuaca yang kurang baik, biasanya radio agak melemah daya pancarnya. Sehingga masyarakat yang jauh mungkin tidak bisa menikmati siaran radio tersebut. Nah, selanjutnya adalah pendengar harus mengikuti jadwal yang sudah ditentukan. Saat mendengarkan berita di radio, kita harus mengikuti jadwal atau waktu di mana radio tersebut akan menyajikan siaran radio kan. Seperti itu. Yang keempat yaitu pendengar harus mengikuti jadwal yang sudah ditentukan. Jadi, saat mendengarkan berita di radio, kita harus mengikuti jadwal atau waktu di mana radio tersebut akan menyajikan siaran berita. Yang kelima, informasi kurang atraktif. Maksudnya di sini karena hanya audio saja, mungkin informasi yang dibagikan kurang atraktif. Jadi, ini adalah tugas dari penyiar radio untuk menarik perhatian masyarakat agar mau mendengarkan radio tersebut. Yang terakhir adalah audio only. Nah, audio only ini bisa masuk ke kelebihan ataupun ke kekurangan. Di kelebihan ini masuk ke dalam praktis tadi. Misalkan pada saat mengendarai mobil, kita bisa mendengarkan tanpa melihat. Nah, di kekurangan ini sendiri, kenapa? Karena dalam menyampaikan materi dalam promosi kesehatan, sebaiknya dilakukan dengan menggunakan media audio ditambah dengan visual ataupun dengan media nyata. Seperti itu. Peran media radio dalam pencegahan COVID-19. 1. Edukasi masalah COVID-19 melalui siaran radio. Contohnya, pada tanggal 14 April 2020 diadakan siaran live radio di Radio Pol bersama Direktur Utama LPP RRI Bapak Rohanuddin yang memberikan edukasi tentang COVID-19. 2. Sosialisasi pencegahan COVID-19. Contohnya, pada tanggal 26 Agustus 2020, lalu Kapolsek Sukajadi Polrestabes Bandung didampingi Babin Kaptimas melaksanakan sosialisasi pencegahan COVID-19 melalui Radio El Sinta Bandung. 3. Sarana memberikan himbauan terkait COVID-19. Contohnya, pada tanggal 24 April 2020, Satlantas Polres Serdang Begadai melaksanakan giat operasi ketupat dengan memberikan himbauan untuk tidak mudik dan mematuhi protokol kesehatan kepada masyarakat melalui radio FM Sergai. Memberikan informasi terkini terkait perkembangan COVID-19, contohnya memberikan informasi jumlah kasus yang terkonfirmasi, kasus aktif, dan jumlah pasien yang sembuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.